Mengambil keputusan merupakan salah satu hal yang sering dilakukan dalam keseharian. Sebagai individu merdeka, maka setiap manusia memiliki hak untuk membuat keputusan. Namun, tidak dipungkiri ada situasi di mana kita diperhadapkan pada suatu dilema etika, di mana hal yang dipertimbangkan sama-sama benar, sehingga mengambil keputusan harus mempertimbangkan berbagai aspek. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu aksi nyata yang dilakukan dalam pendidikan guru penggerak adalah merefleksikan hal tersebut melalui wawancara terhadap kepala-kepala sekolah terkait kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam kapasitas sebagai pemimpin. Dengan demikian, dapat menjadi referensi pun refleksi bagi kami sebagai guru yang juga berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan berdasarkan kasus dilema etika dari ketiga kepala sekolah tersebut belum melaksanakan pengambilan keputusan berdasarkan 9 langkah yang telah kita pelajari, tapi dalam prosesnya mereka lebih mengutamakan hasil atau keputusan, dan kadangkala keputusan yang diambil adalah tidak mengutamakan murid. Semua kepala sekolah tidak ada yang mengambil keputusan secara pribadi, melibatkan guru, orang tua, dan komunitas yang terkait. Tidak ada yang mengambil keputusan sendiri. Dalam pengambilan keputusan juga diambil dengan bersifat inklusif atau berbasis kebutuhan yang ada di lapangan. Hal menarik yang saya dapatkan yaitu ketiga kepala sekolah dapat menceritakan dengan terbuka dalam pengambilan keputusan. Mereka melibatkan guru-guru yang ada di sekolah dan orang lain yang dapat membantu. Dalam pengambilan keputusan ini sudah berpihak pada murid, mengutamakan kepentingan murid, dan selanjutnya merefleksikan dari hasil keputusan yang diambil. Persamaan dan perbedaan yang saya dapatkan lewat wawancara dari ketiga kepala sekolah tadi, yaitu pertama, persamaan ketiga-tiganya dalam pengambilan keputusan, mereka sama-sama melibatkan pihak-pihak yang lain, sehingga keputusan itu menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian untuk perbedaannya yaitu ada 2 kepala sekolah yang belum melakukan refleksi, sementara ada 1 yang sudah melakukan refleksi. Sehingga refleksi itu akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada situasi-situasi yang lain. Terkait dengan studi kasus melalui kegiatan wawancara yang sudah kami lakukan, persamaan dan perbedaan terkait strategi yang digunakan oleh ketiga kepala sekolah. Kalau persamaannya, ketika mengambil keputusan masih melibatkan orang lain ketika mereka mengambil keputusan, baik itu guru, orang tua, komite, bahkan ada yang sampai melibatkan dinas pendidikan. Kalau untuk perbedaannya, dari ketiga kepsek itu ada 2 kepsek yang tidak melakukan refleksi terkait dengan tindakan atau keputusan yang mereka ambil. Ada 1 kepala sekolah yang sudah melakukan refleksi terkait dengan tindakan yang
mereka lakukan. Dari 3 sekolah yang saya datangi dan mewawancarai kepala sekolah, yaitu dari strategi yang mereka lakukan ketika dalam pengambilan keputusan ada perbedaan dan ada persamaan. Dari persamaan yang saya temukan adalah mereka di sini melibatkan orang lain dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian prinsip berpikir adalah prinsip berpikir berbasis hasil. Dalam hal ini adalah konsekuensinya. Dan perbedaan dari ketiga kepala sekolah yaitu merefleksikan kembali, sedangkan 2 sekolah yang saya datangi itu tidak melakukan refleksi kembali. Dan perbedaan yang kedua adalah pengambilan keputusan selalu berpihak pada murid. Kemudian prinsip berbasis hasil akhir, konsekuensinya di sini, dan kemudian prinsip berbasis peraturan. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah berbasis rasa peduli. Ketika dia akan mengambil keputusan dalam suatu kasus, dia merasa peduli dengan keberadaan anak-anak didik. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari hasil wawancara tadi, ternyata beberapa hal yang sudah dilakukan oleh para kepala sekolah ini dalam hal pengambilan keputusan bisa dikatakan ada yang efektif maupun ada yang tidak efektif. Oleh karena itu, bagi keputusan-keputusan yang efektif maupun tidak efektif perlulah dilakukan refleksi. Hal tersebut akan menjadi tolak ukur keberhasilan dari keputusan-keputusan yang sudah dibuat oleh para Bapak Ibu kepala sekolah ini. Penting sekali refleksi untuk dilakukan sehingga segala sesuatu yang sudah diputuskan dapat dipertimbangkan kembali atau mungkin memiliki opsi lain sehingga hal-hal yang nantinya diputuskan benar-benar berpihak kepada murid. Seandainya saya yang menjadi kepala sekolah agak berbeda sedikit dengan pengambilan keputusan, di mana tidak seperti salah satu kepala sekolah yang selalu melibatkan dewan guru ketika ada masalah. Tapi ada saat-saatnya di mana saya akan mengambil keputusan tanpa harus melibatkan guru. Wawancara dengan ketiga kepala sekolah, saya memperhatikan dari 3 cara kepala sekolah dalam mengambil keputusan melakukan pendekatan-pendekatan yang tepat kepada siswa dan juga berkolaborasi ataupun melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan para guru sehingga apa yang menjadi keputusannya itu merupakan keputusan bersama sehingga ada satu tujuan yang diharapkan dapat tercipta dari pengambilan keputusan yang tepat. Untuk situasi yang terjadi atau kasus yang terjadi pada kepala sekolah yang sudah mengambil keputusan atas kasus tersebut, menurut saya keputusan yang diambil tidak pada murid karena akhirnya yang dikorbankan adalah murid, di mana murid harus dipindahkan dari sekolah itu. Institusi masalah itu mungkin akan terselesaikan dengan baik tanpa harus ada yang dikeluarkan. Dalam hal ini murid seperti keputusan yang diambil oleh kepala sekolah tadi.